Karena kerap kali penetapan tersangka didasarkan pada banyak sekali alat bukti, tetapi kita tidak pernah tahu relevan atau tidak. Memeriksa pokok perkara. Mohon ahli dapat menjelaskan mengenai bagaimana pengujian alat bukti yang sah. Jadi yang mulia, jadi saya sependapat kalau pra peradilan hanya memeriksa dari aspek formil, artinya tidak masuk ke dalam penilaian pokok perkara. Karena pemeriksaan pra peradilan itu kan relatif singkat, ya, dalam 7 hari harus sudah putus. Tentu tidak mungkin sampai dengan dimaksudkan untuk memeriksa secara substansial. Jadi tetap benar pemeriksaan tentang tercukupnya alat bukti itu dilihat dari aspek formil. Tapi aspek formil itu ada 2 hal. Yang pertama berhubungan dengan kuantitas. Jadi ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Yang kedua adalah berhubungan dengan relevan atau tidak alat bukti itu dengan tindak pidana yang tersangkakan. Karena kerap kali penetapan tersangka didasarkan pada banyak sekali alat bukti, tetapi kita tidak pernah tahu relevan atau tidak. Jadi keabsahan ini juga diukur dari relevannya alat bukti itu dengan tindak pidana yang tersangkakan. Tentu sangat tergantung dengan tindak pidana itu sendiri. Apa yang dimaksud? Misalnya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi diantaranya tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor misalnya. Maka 2 alat bukti tadi mesti relevan dengan pembuktian unsur adanya kerugian keuangan negara. Begitu. Jadi hakim pra peradilan tidak menilai apakah berapa nilai kerugian yang begitu. Yang penting ada tidak alat buktinya yang menunjuk bahwa memang telah ada kerugian keuangan negara atau tidak. Karena misalnya ada kerugian keuangan negara atau tidak itu tidak bisa dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi. Ada 500 saksi misalnya atau 200 saksi, ya nilainya cuma 1 alat bukti dan belum tentu keterangan saksi itu relevan dengan pembuktian adanya kerugian keuangan negara. Jadi dalam pandangan saya memeriksa alat bukti penetapan tersangka sah atau tidak dari aspek formil itu dengan memeriksa apakah termohon penyidik telah memiliki 2 alat bukti atau tidak, dia berhubungan dengan tadi adanya 2 alat bukti sekurang-kurangnya, adanya kuantitas yang memadai berhubungan dengan alat bukti tersebut, yaitu sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti. Yang kedua adanya relevansi alat bukti itu dengan tindak pidana yang tersangkakan. Contoh lain misalnya dalam tindak pidana umum ada pemalsuan tanda tangan, misalnya gitu. Ya, tentu tidak bisa dibuktikan hanya keterangan dari orang yang menjadi korban atau juga korban tindak pidana itu dengan mengatakan itu bukan tanda tangan saya. Harus dibuktikan oleh laboratorium forensik bahwa tanda tangan itu memang identik. Ini yang saya maksud adalah adanya relevansi antara alat bukti itu dengan tindak pidana yang tersangkakan.